Wah, ternyata lumayan responnya, Bek. Kemarin teaser yang kita buat itu loh. Cuman tahu nggak, Bek? Ada juga sih beberapa teman suara motor. Ya, beberapa temen yang nganggap gue tuh aneh katanya. Gue nggak heran sih sebenarnya sih, Bek. Kenapa ada beberapa teman gue yang bilang kayak gitu. Gue nggak terlalu sedih soal itu. Bahkan gue berterima kasih sekali. Karena dari situlah gue akhirnya mendapatkan ide, Bek, untuk episode pertama ini. Bayangan teman-teman gue pasti kan ya, Bek ya. Kenapa sih lu tiba-tiba pakai topeng gitu? Ya mungkin ada juga yang beberapa teman gue yang tahu gitu. Karena gue udah pernah sharing nih sebelumnya ke teman gue itu. Jadi gue berpikir bahwa kayaknya gue harus jelasin deh. Gue ngejelasin kenapa ya gue berpenampilan seperti ini gitu. Sebenarnya awalnya itu tuh waktu kecil tuh gue suka mempertanyakan segala sesuatunya. Jadi ke orang tua gue ya. Jadi kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gini gitu. Even teman-teman gue pun kalau gue nongkrong gitu, Bek ya. Kan gue selalu tuh nyerita, apalagi kalau misalnya lagi ya hangout lah gitu sama teman-teman. Gue selalu cerita tuh kayak ayo kita ngobrolin alien, UFO segala macem. Sampai gue ngerasa kayak teman gue agak risih nih sama gue karena ngomongnya gitu, itu terus gitu. Alien, UFO, aduh. Motor lagi, guys. Kukru. Kukru. Tapi sebelum itu sebenarnya kalau misalnya mau ditarik mundur nih backnya, semuanya itu berawal dari law of attraction. Ini bahasannya kayaknya agak sedikit berat sih ya, tapi gue coba mempersimpel. Jadi law of attraction itu menurut gue itu adalah bagaimana kita berusaha untuk berpikir positif akan segala hal yang kita temui di dalam kita menjalani hidup atau enggak kita berproses gitu. Tapi ini sebenarnya gue nggak bermaksud ngajarin ya, tapi lebih ke sharing aja. Dan pada akhirnya nanti kalian akan menyadari kenapa sih gue ngelakuin ini semua gitu. Ya kenapa gue buat kaset di dalam Instagram gue, kenapa gue berpenampilan seperti ini, karena semuanya itu berawal dari law of attraction. Jadi law of attraction itu gue tahu ini dari pas gue awal-awal kuliah. Jadi gue kuliah di salah satu universitas di Bandung. Gue ngambil jurusan DKV. Kakak gue tuh tempat kuliahnya sama kayak gue di Bandung juga. Nah waktu itu kakak gue tuh di dindingnya tuh kayak penuh dengan tempelan gitu ya. Jadi kayak ada jumlah uang misalnya 50 juta gitu. Terus ada rumah mewah, ada mobil segala macam. Gue nanya kakak gue, lu ngapain kayak gini-gini mas, nempel-nempel di dinding? Wah lu harus nonton Win. Nih ada filmnya judulnya tuh The Secret. Terus gue ngerasa kayak, nih apaan sih kayak. Akhirnya gue cobalah nonton karena gue penasaran kan kenapa nih gitu. Singkat ceritanya, gue tonton dan itu sangat merubah apa yang selama ini gue pikirkan sih tentang dunia ini gitu ya. Tentang gimana cara kerja sistem dari semesta, asik. Bahasannya kayak orang bener, enggak ya guys, tapi ini gue cuman sharing aja gitu. Nah, misalnya gini, kalau lu pengen punya mobil misalnya nih, di video itu ada salah satu video itu yang bilang lu bayangin aja kalau lu tuh udah benar-benar punya gitu. Ya lu sugesti gitu ke diri lu, kayak mungkin kayak secara alam bawah sadar lu bilang kayak lu duduk terus lu tuh udah megang setir gitu ya, kayak lu lagi ngendarain mobil segala macem. Lu bayangin semua kaki-kakinya, pedalnya lu injek, pintunya spesifik lu bayangin itu terus. Dan ini menurut kejadian di The Secret itu ya. Jadi someday secara nggak sadar, begitu dia udah ngejalanin banyak proses dan akhirnya dia mendapatkan mobil yang dia inginkan. Saat itu gue ngerasa kayak masa sih kayak gitu, masa segampang itu gitu, cuman berpikir positif doang nih. Ya cobalah iseng-iseng gitu ya, nyoba gitu Bek, nyoba aja lah gitu. Jadi waktu itu gue baru semester awal, di situ gue abis nonton The Secret dan gue ketemu salah satu etalase majalah itu, dan gue ngeliat ya anjir,
Gue tahu nih majalah karena dulu kakak gue baca majalah itu gitu. Jadi gue ngeliat gitu ya layout majalahnya segala macem. Ini keren sih. Gue harus kerja di sini nih someday nih. Ya baik lagi ya kan gue ingin membuktikan gitu tentang law of attraction ini. Jadi gue bilang ke diri gue dalam hati itu gue harus kerja di sini someday gitu. Dan kalian mau tahu majalahnya apa? Majalah itu adalah majalah Hai. Dan gue berpikir waktu itu gila kalau misalnya gue udah kayak ngebayangin gitu. Jadi kayak kalau gue kerja di sini nih nanti gue ketemu musisi-musisi terkenal gitu ya, musisi-musisi legend kayak wah anjir seru banget nih. Gue nge-layout majalah segala macem gitu. Udah lah dari situ gue kuliah seperti normal gitu kan. Gue kuliah seperti normal. Udah tuh lupa dengan cita-cita itu sampai akhirnya gue lupa semester 5 ya kalau nggak salah ya atau semester 4 gitu gue lupa. Gue diharuskan untuk satu semester itu selama 6 bulan gue untuk magang. Nah gue tuh udah lupa tuh tentang majalah ini kan, jadi kayak ini teman-teman gue pada ada yang magang di sini kayak wah keren-keren deh gitu. Terus kayak gue magang di mana ya gitu kan. Jadi waktu itu masih zamannya Facebook, waktu itu belum Instagram. Gue ngeliat temen gue itu kayak di timeline Facebooknya itu begitu gue lihat gitu, dia juga graphic design by the way gitu, tapi di Jakarta. Nah, terus gue lihat di situ kayak kok dia tuh kayak majalah-majalah gitu magangnya. Langsung dong gue tanya dong kayak langsung kayak lu magang di mana gitu, gue chat gitu kan. Terus ya gue magang di Kompas nih gini-gini. Kompas itu maksudnya di koran gitu, di koran Kompas bukan Win. Jadi Kompas itu tuh ada majalah juga katanya, ada majalah ini gitu, majalah hot game, dia sebutin hot game. Terus anjir hot game, oh ternyata tuh punya Kompas. Gue baru tahu tuh waktu itu tuh. Nah habis itu tiba-tiba kayak keinget aja gitu mimpi gue dulu kayak majalah Hai segala macam, someday kayak ada flashback gitu, pikir someday gue akan kerja di sini gitu, kayak ingat betul gue. Terus langsung aja gue tanyakan, di situ ada majalah Hai gak? Ada Win, gini-gini segala macam, majalah Hai di lantai 6. Wah itu gue langsung gak banyak mikir tuh, gue minta kontak HRD-nya segala macamnya gitu kan. Akhirnya gue cobalah ajuin lamaran magang gue di sana gitu, untuk magang selama 6 bulan gitu kan. Puji Tuhan ya, gue dipanggil, email gue dibalas, dan ya gue dibilang lu kapan bisa, iya intinya bukan pakai lu ya kan HRD masa pakai lu. Jadi ya waktu itu kapan bisa kesini segala macam. Jadi waktu itu gue langsung balik dari Bandung, cuman ngambil kayak surat magang gitulah, jadi kayak supaya dari kampus gitu kan ke tempat magang gitu, minta surat itu. Di situ gue nanya, Pak, nanti saya ditempatin di mana ya? Di sini ada majalah Hai gak? Oh ada, majalah itu di lantai 6 gitu. Ada Hai, ada hot game, ada tablet soccer segala macem gitu kan. Ya pokoknya banyak deh majalah di situ. Baru gue mau bilang kayak saya boleh nggak di majalah Hai? Tapi HRD-nya bilang kayak gini ke gue kayak, kamu nanti tapi di lantai 5 ya katanya. Oh di lantai 5 itu tuh majalah Intisari, adalah majalah tablet rumah segala macem. Banyak banget lah gitu kan. Di situ gue ngerasa kayak anjir, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Yang penting jalan gue tuh udah benar gitu. Gue ngerasa jalan gue tuh udah benar gitu kan. Gue udah di tempat magang yang benar nih gitu, majalah gitu. Akhirnya gue ditanya, kapan kamu mau masuk kerja? Senin saya bisa kerja Pak. Oke, Senin ya. Udah habis itu kerjalah gue. Udah pokoknya normal tuh kan. Gue ngejalanin proses magang gue sampai selesai. Di dalam proses gue magang itu akhirnya gue nyantol juga tuh, kenal tuh sama orang promosinya. Dulu gue di bagian marketing desainnya dulu. Gue lumayan dapat banyak pengalaman di situ, banyak dapat teman segala macam. That's it gitu. Dan akhirnya gue balik lagi ke Bandung, gue nerusin kuliah gue. Dan puji Tuhannya lagi, gue ingat banget ada salah satu bos gue dulu di tempat magang gue itu. Jadi gue ada beberapa bos gitu. Nah salah satunya ini waktu itu hubungin gue lagi, pas banget gue beres tugas akhir.
Itu gue juga agak-agak merinding juga sih. Jadi waktu itu dia nawarin untuk jadi freelance gitu. Jadi freelance, dibantu-bantu lagi di tempat gue magang dulu. Gue ditelepon sorenya dan langsung gue bilang, oke mbak, gue siap gini-gini. Jadi benar-benar puji Tuhannya waktu itu gue habis beres kuliah, gue langsung kerja di Jakarta. Gue waktu itu seperti biasa lah kerja gitu kan di lantai 5. Dan gue makin akrab sama art directornya yang di lantai 6. Dia itu megang promosinya majalah-majalah di lantai 6. Gue kan di lantai 5. Singkat cerita, gue ingat banget waktu itu lagi sore gitu, gue masih kerja. Tiba-tiba art director promosi lantai 6 nih turun. Terus kayak manggil gue, Win, ayo ngobrol yuk gitu. Jadi gue ngobrol di situ. Gue kira anjir gue kenapa nih, gue ngelakuin kesalahan atau gimana gitu kan. Ternyata dia pengen cabut. Dan dia nawarin gue posisi dia untuk digantiin. Nah di situ gue ngerasa kayak, nih aja gue masih kayak agak merinding nih, kayak percaya nggak percaya gitu. Ya meskipun belum di redaksinya ya, beda. Kalau marketing itu, gue di marketing itu gue ngurusin just promosinya aja. Gue buat event segala macem tentang majalah itu gue yang buat. Tapi kalau di redaksinya tuh mereka tuh menggodok, ngebuat majalahnya gitu. Jadi gue bagian promosinya aja gitu kan. Gue terimalah tawaran itu. Nah singkat cerita gue udah mulai tuh nyambi-nyambi tuh. Ngerjain promosinya majalah Hai gitu kan. Gue nyambi-nyambi segala macam kayak eventnya. Gue udah ngerasa di situ jadinya kan lebih deket kan ke redaksi Hai. Jadi redaksi Hai itu waktu itu di lantai 6. Jadi gue lebih deket tuh, kayak gue kenal-kenal sama orang-orangnya segala macam. Singkat cerita lagi, ini gongnya sih menurut gue sih, ini gongnya sih. Tiba-tiba nih, pas gue udah kerja selama 3 tahun di as a freelance dan jadi karyawan lah gitu, tapi belum tetap waktu itu. Gue bisa bilang itu adalah panutan gue sih, senior art director di majalah Hai. Jadi dia itu yang ngebuat majalah, nge-layout segala macem. Dari cover sampai belakang tuh dia aja gitu. Sama tim-timnya gitu, tim-tim graphic desainnya. Tiba-tiba ngajakin gue ngobrol gitu kayak, Win, ngobrol yuk gitu. Kalau nggak salah waktu itu di kantin ya apa di mana gue lupa. Jadi waktu itu gue ngobrol, si art director majalah Hai ini nawarin gantiin posisi dia. Wah, di situ tuh ya, itu tuh kayak berasa kayak gue kayak dengkul gue lemes guys, gila. Maksud gue kayak gue agak bengong sih waktu itu ya, jujur ya. Jadi kayak agak shock. Aduh, ini bener atau enggak ya gitu. Ini tuh ibaratnya nih, apa yang gue impi-impikan tuh udah ada di depan mata gue nih. Waktu itu dia bilang, ya lu pikir-pikir dulu aja Win, lu mau atau enggak gitu, segala macam. Oke mbak. Akhirnya gue berpikir lah gitu, gue balik, sebenarnya sih gue udah cukup yakin sih ya. Oke lah, gue mau ngambil, tapi gue takut karena gue nggak ada pengalaman menjadi seorang leader waktu itu. Gue harus banyak belajar lah ibaratnya. Nah, gue ingat banget waktu itu gue izin ke bos gue. Bos gue cuma nanya, alasan lu apa Win, lu mau kesana gitu. Nah di situ tuh gue mikir tuh kayak, alasannya maksudnya, iya lu alasannya apa lu mau pindah ke sana? Ya gue bilang, ya mas kapan lagi mas, ini gini-gini. Enggak, alasannya gue butuh alasan yang kuat. Lu kenapa mau pindah ke sana? Gue ingat banget kayaknya waktu itu kayak gue ngasih alasan gitu, kayak disuruh nyari lagi. Enggak, kata bos gue nih alasannya kurang kuat, alasannya apa? Singkat cerita di situ gue jujur aja gitu, gue bilang, mas sebenarnya tujuan gue awal gue kerja di sini di Kompas itu sebenarnya gue pengen mas someday gue tuh bakalan kerja di majalah Hai. Gue bilang gitu ke bos gue. Dan gue bilang waktu itu kayak, nah sekarang nih kesempatannya udah ada di depan mata gue nih mas nih. Gue tahu sih pasti bakalan gak mulus gitu ya. Jadi waktu itu gue bilang ke bos gue, masa gue lewatin mas kesempatan ini. Mungkin kesempatan ini gak akan datang kedua kalinya gitu. Nah saat itu juga bos gue itu ngerasa oke, itu gue butuh jawaban itu gitu. Intinya kayak gitulah. Gue juga agak-agak lupa, tapi intinya gitu. Gue ngomong kayak gitu ke bos gue gitu. Akhirnya singkat cerita gue ambillah kerjaan itu dan ya. Jadi gue membuktikan bahwa Law of Attraction itu adalah suatu hal yang nyata.
gitu. Jadi bukan yang, karena kenapa ya, gue mencoba mikir sih kenapa bisa kayak gini ya. Karena mungkin nih, menurut analisa gue aja, mungkin karena kita berusaha untuk berpikir positif gitu. Kayak someday kita pasti bakal kesana gitu. Someday kita pasti bakal bisa segala macam. Jadi badan kita itu tuh menggerakkan secara sendirinya itu kita untuk kesana. Gimana ya jelasinnya ya? Ini menurut gue sih. Jadi karena coba kalau waktu itu gue bersikap negatif gitu ya, kayak apa ibaratnya, gue magang nih misalnya nih ya, habis itu nggak dapet nih majalahnya, gue cuma di lantai 5 nih, di lantai 6 kan majalahnya, bisa aja dong gue cabut gitu, atau enggak gue jadi kerjanya males-malesan gitu kan. Ya itu nyatanya kayak semuanya tuh berelasi ternyata menjadi satu titik gitu yang kita tuju gitu. Itu sebenarnya sih yang mau gue sharing itu. Dan kenapa gue bilang law of attraction itu adalah sing penting yakin. Jadi itu moto hidup gue, guys. Jadi ibaratnya apa ya, siapa yang bisa ngebuat lo yakin ya adalah diri lo sendiri lah gitu intinya. Jadi sing penting yakin itu menurut gue sama aja dengan law of attraction gitu. Lo yakin aja gitu, lo berpikir positif aja, lo kerja keras sampai akhirnya lo mendapatkan jawaban yang apa yang selama ini lo cita-citakan gitu. Baik lagi nih ke law of attraction, waktu itu mimpi gue kan udah nyampe di situ tuh. Jadi gue udah kerja di majalah Hai gitu kan. Gue mulai lagi mencari mimpi gue nih, kira-kira apa ya gitu. Dan gue inget waktu itu gue pernah berpikir kayaknya hidup di Bali tuh enak ya, kerja di Bali tuh enak gitu. Nah akhirnya gue memutuskan untuk waktu itu cabut karena gue harus melanjutkan mimpi gue yang lain, yaitu ya gue tinggal di Bali dan gue kerja di Bali. Dan sekarang puji Tuhannya gue mau menggunakan law of attraction itu dan gue sekarang kerja di Bali, guys. Apa sih ya, yang penting yakin aja sih. Kalau lo mau ngelakuin sesuatu sih ya lo yakin aja gitu, nggak usah dengerin omongan kanan kiri. Kayak temen gue tadi ada yang nganggap gue gila, nggak usah didengerin, udah jalanin aja gitu. Tapi ya jangan juga benci teman lo itu, ya jalanin aja gitu. Yang tahu mimpi lo tuh adalah diri lo sendiri. Nah, kembali masih ke dalam kenapa sih gue menjadi seperti gue yang sekarang ini. Kenapa kaset-kaset semua Instagram gue. Jadi pas gue kerja waktu itu, gue kerja di promosi, gue tuh yang orang yang nyalain musik tuh nggak pakai headset. Jadi semua orang tuh bisa dengar lagu gue gitu. Dan kadang-kadang tuh orang ada yang request gitu, Win, lagu ini dong. Oke, siap gitu. Jadi kayak gue tuh jadi kayak DJ kali ya. Bisa dibilang DJ tapi playlist lagu gitu loh di kantor. Disitulah gue jadi tahu banyak lagu gitu. Karena teman-teman gue kan genrenya beda-beda kan. Termasuk gue tahu Pink Floyd ini juga dari teman gue gitu. Dan Bandung yang ngajarin gue tentang musik keras. Itu harus gue akuin sih. Nah, balik lagi nih, kenapa Instagram gue tuh isinya tuh musik-musik semua, kaset-kaset semua. Karena ke belakang gue menyadari bahwa musik itu tuh kayak mesin waktu sih menurut gue. Ya nggak sih, kayak pernah nggak sih kalian dengerin satu lagu gitu ya waktu kecil gitu ya. Pas kalian dengerin sekarang tuh kayak relate banget, kayak anjir, kalian tuh langsung bayangin waktu kecil tuh nyokap gue sering banget nih putar ini segala macam. Itu kayak mood gue tuh kayak mesin waktu gitu. Jadi gue berpikir kayak gue mau buat mesin waktu versi gue gitu. Jadi gue bakal taruh semua lagu-lagu yang gue suka. Sebenarnya sih dasarnya itu sih. Jadi begitu gue lihat Instagram gue bisa tahu nih kayak gue kalau misalnya mau balik ke masa gue yang ini segala macam, gue tinggal dengerin lagu ini segala macam kayak gitu-gitulah. Itu sebenarnya iseng-iseng aja sih sebenarnya sih gue buat musik kayak gitu di Instagram gue. Tapi gue berpikir kayak ini kalau gue fitnya itu hitam semua, kan gue suka warna hitam gitu ya. Terus cuman kaset tuh hitamnya kayak keren deh. Jadi gue buat aja semuanya kayak gitu. Ya layoutnya kayak gitulah gitu. Gue suka yang simple soalnya. Nah udah kayak gitu, singkat ceritanya ternyata ada beberapa orang nih yang lihat Instagram gue dan mereka tuh mau request lagu gitu. Waktu itu gue ngerasa kayak, aduh, ini apaan ya gitu. Kan ini kan lagu-lagu gue gitu kan, maksudnya Instagram feed gue gitu. Kok pada nge-request segala macem gitu. Gue itu tuh sebenarnya bukan siapa-siapa gitu. Jadi bukan
artis atau apa, gue tuh sebenarnya orang biasa aja kayak kalian gitu. Jujur ya, waktu itu gue ngerasa kayak ya gue bukan siapa-siapa gitu loh. Ini maksud gue, ini Instagram pribadi gue, kenapa kok banyak orang yang request gitu. Gue bingung tuh nanggepinnya tuh. Terus singkat cerita, adalah masukan dari teman gue nih. Dia bilang sama gue kayak, Win, lu buatin aja requestan orang-orang segala macem. Terus gue bilang ke teman gue, tapi kalau misalnya gue buatin, nanti kalau gue nggak suka gimana lagunya? Ya lu nggak usah buatin. Oh gitu ya? Iya, sesimpel itu, lu nggak usah buatin lagunya, yang lu suka aja gini-gini. Tapi nanti kalau misalnya gue maksudnya dihujat atau gimana, ya cokin aja gini-gini segala macam. Ya lu buatin aja apa yang lu suka deh, intinya gitu. Ya udah, akhirnya waktu itu gue coba deh, gue open request gitu. Waktu itu lumayan sih. Itu ingat banget, gue waktu itu zaman-zamannya pandemi 2020 gue mulai itu. Responnya sangat lumayan gitu. Jadi followers gue juga nambah gara-gara itu gitu. Dan thanks ya yang udah setia ngikutin gue. Sebenarnya gue juga nggak tahu gitu kalian bakalan se-excited itu gitu. Padahal kan cuman lagu doang gitu ya. Cuman ya gue makasih banget gitu buat kalian yang udah setia ngikutin gue sampai sekarang gitu. Nah, lanjut lagi nih masalah Law of Attraction ini. Seperti yang gue bilang, cita-cita gue adalah kerja di Bali waktu itu. Udah nih, gue udah kerja di Bali nih. Nah, terus apalagi ya gitu kan. Karena gue ngerasa setelah gue kerja gitu ya, kayaknya nggak cukup deh kalau misalnya cuman kerja doang gitu. Kerja itu kan ya emang udah suatu keharusan lah ya. Nah, tapi di satu sisi, gue ngelihat ada beberapa teman gue tuh yang melakukan dua-duanya. Jadi, antara dia bekerja dan dia menjalani mimpinya gitu. Mungkin orang beda-beda ya. Kalau gue tuh orangnya tuh, gue lebih tenang kalau gue tuh bisa nge-set goal gitu. Dibanding gue tuh hidup untuk hari ini, ada hari ini aja. Tapi itu beda-beda ya orangnya. Kalau gue tuh orangnya terbiasa dengan goal. Jadi gue tuh tahu arah gue kemana gitu. Gue ingat banget pas pandemi juga, begitu gue mulai kaset-kaset itu, di situ juga gue mulai tertarik dengan teori konspirasi yang berhubungan dengan alien, UFO segala macam. Ya, you know lah guys, TikTok algoritmnya tuh kalau misalnya lu tertarik dengan suatu hal, semua isi feed lu tuh semuanya itu aja gitu kan. Sampai akhirnya tuh gue mencari tahu tuh, gue nonton di YouTube segala macam. Akhirnya gue kecimbrungan banget tuh di bidang konspirasi ini gitu kan. Dan waktu itu pas pandemi, kantor gue juga kena dampaknya. Jadi waktu itu gue cuman kerja 2 hari seminggu. Jadi banyak banget nih 3 hari dalam seminggu waktu kosong gue. Jadi gue berpikir kayak, apa gue buat aja ya channel YouTube gitu yang ngebahas tentang alien-alien ini gitu kan. Ini masih nyambung sih sama Law of Attraction itu gitu. Jadi kayak kayaknya goal gue kayak gitu aja deh gitu. Kayak biar gue nanti bisa punya konten, biar gue bisa tetap produktif gitu, biar ada nih kegiatan lain gue selain kerja gitu kan, gue buat konten gitu. Karena penasaran juga sih sebenarnya kalau jadi konten kreator tuh kayak gimana sih gitu kan. Ini lucu banget sih kejadiannya sampai gue buat topeng kayak gini tuh. Jadi waktu pandemi itu kan, cita-cita gue tuh pengen buat channel YouTube gitu yang ngomongin soal konspirasi alien, UFO gitu. Cuman gimana ya biar kelihatan beda gitu. Karena kan ada banyak orang juga yang ngelakuin itu. Gimana ya caranya buat kelihatan beda ya? Nah, singkat cerita, gue berpikir waktu itu ya udah gue cari-carilah referensi di YouTube gitu kan, alien segala macem. Wow. Terus tiba-tiba ada tuh nongol kayak prank gitu, orang luar gitu kontennya tuh pakai baju alien gitu. Terus gue ngerasa kayak, anjir, ini idenya keren banget nih gitu kan. Ada nggak yang jual ya baju alien? Gue cari tuh waktu itu tuh di Tokopedia kan, baju alien gitu. Ternyata kagak ada gitu kan. Yang ada tuh di eBay. Tapi itu jauh banget dan gue nggak ngerti cara belanja produk di eBay segala macam itu tuh kayak gimana. Akhirnya
kenapa gue nggak buat sendiri aja ya. Gue curi detailnya gitu, mereka tuh pakai bahan apa sih gitu kan, gue tulis semuanya gitu kan. Akhirnya gue cari deh ke toko kain waktu itu di Bali, gue cari. Ternyata ada warna yang gue pengen banget nih, hijaunya kayak gini, percis banget. Dan bahannya gitu elastis kayak gini. Singkat cerita, akhirnya gue ke tukang jahit lah. Tapi kalian ngerti gak sih perasaan gue tuh waktu itu tuh kayak, gue ceritainnya gimana nih ya, gue ngomongnya gimana nih ya kalau mau tukang jahit ya. Masa ujuk-ujuk kayak, Pak, ini saya punya kain, Pak. Saya mau bikin baju alien. Itu kayak, akhirnya gue nyari cara kan, gimana caranya. Oh, gue dapet ide. Gue bilang aja, Pak, ini saya mau buat baju Halloween. Karena waktu itu gue ingat banget, itu tuh sebelum Halloween gitu. Kayak gitu. Jadi alasan gue adalah untuk baju Halloween. Jadi mereka ngerti. Tapi ya dari tukang jahit satu ke tukang jahit lain tuh mereka pada nggak bisa. Dan mereka katanya nggak punya alatnya. Sampai akhirnya ada satu tempat jahit namanya Pak Aan. Pak Aan itu baik banget. Dia biasanya buat apa aja sih, baju pengantin, jas, segala macem gitu ya. Dia mau nolongin gue. Jadi gue banyak ditolak di tempat jahit dan cuman dia doang nih yang mau nolongin gue dan mau nerima ide liar gue. Sampai sekarang mikir kayak, anjir, gue dulu nekat juga ya. Kayak, Pak, ini gini Pak, saya punya kain Pak. Saya pengen jadiin kostum alien gitu Pak. Ini gambarnya saya punya nih Pak, gini-gini. Jadi gue ambil waktu itu gambar dari eBay gitu ya. Gue cari dan, Bapak bisa nggak? Oh iya, saya udah pernah sih buat kostum kayak gini. Wah, bener Pak, iya saya waktu itu ada, gue lupa waktu itu keponakannya atau siapanya, dia bilang kayak buat acara karnival kayak gitu-gitu lah. Jadi dia udah tau lah gitu pola-polanya kayak gimana. Wah, gue langsung kayak, Pak, boleh Pak ya gini-gini segala macem gitu buat Halloween, gue bilang kayak gitu. Akhirnya diterima lah sama dia. Akhirnya dia jadiin lah gitu kan. Tetapi berproses lah. Akhirnya begitu beberapa kali revisi, kelihatannya susah gitu emang sih. Sampai akhirnya gue berpikir kayak, gimana kalau misalnya bapaknya ini kayak lebih mudah gitu kalau misalnya pakai contoh gitu kan. Apalagi tukang jahit gitu, dia kalau ada contohnya tuh kayak lebih bagus. Akhirnya gue carilah di Tokopedia gitu, topeng Spider-Man gitu. Karena menurut gue mirip-mirip lah gitu kan. Ya meskipun nggak plek-plekan matanya mirip gitu kayak yang di kartun-kartun, tapi ya keren juga sih kayaknya kalau misalnya matanya Spider-Man tapi ini hijau gitu kan. Jadi kayak mirip-mirip Spider-Man sih sebenarnya. Cuman ya in between lah ya gitu, karena hijaunya mungkin kesannya alien gitu. Jadi singkat cerita jadilah, dan gue langsung mulai konten pertama gue gitu. Dan ini menarik sih, jadi begitu gue mau mulai, gue kan bingung ya, baik lagi gue tuh orang biasa kayak kalian gitu, gue bingung gimana caranya nih mulai gitu kan. Ya akhirnya gue carilah referensi gitu kan, gimana caranya mulai konten YouTube segala macem, bla 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 gitu kan. Akhirnya itulah yang terjadi. Kayak gue ngerasain kayak bukan diri gue banget nih. Kayak, hi guys, gitu. Kayak, aduh kayaknya bukan deh. Dari situ gue nyadar, kayaknya gue kok malah jadi ngikutin konten kreator yang lain gitu kan. Kayak akhirnya gue cuman buat satu episode, gue ingat banget, karena gue nggak pede waktu itu. Gue ngerasa kayak bukan diri gue aja sih gitu, kayak gue ngomongnya kayak gitu berusaha untuk apa sih, kayak berusaha untuk semangat gitu ya. Ya bukan diri gue aja. Akhirnya gue nggak pede, dan waktu itu juga karena kerjaan gue tuh mengharuskan gue untuk full lagi. Jadi lupa lagi tuh akan mimpi itu gitu. Jadi ya udah gue biarin aja deh. Anggap aja itu adalah konten pertama gue yang ya udah masih caur gitu loh. Konten pertama gue yang masih caur lah gitu. Nah, singkat cerita, itu tuh gue ingat banget dari 2020 sampai tahun ini ya. Tahun ini tuh gue ngerasa, kenapa sih gue jadi yang jarang ngepost gitu yang kemarin, kalau buat yang mau tahu gitu. Karena gue jujur, gue lagi gak dengerin musik saat itu. Gue lebih dengerin banyak podcast. Jadi biasanya kan kalau misalnya gue kerja itu kan, kalau waktu dulu ya, gue kan dengerin musik gitu kan.
sambil kerja. Nah sekarang tuh gue dengerinnya podcast gitu. Jadi ntar musik ntar dulu deh gitu. Kayak gue belajar dulu nih gitu. Gue belajar dulu dari banyak orang gitu. Gue nyari-nyari sosok yang dimana sih gue bisa ambil ilmunya gitu buat gue terapin nanti gitu. Kayak gue juga sekarang masih belajar sih. Gue bukan perfect banget gitu. Gue juga masih mencoba. Gue juga nggak tahu ada yang orang nonton sampai menit ini udah lama banget gitu ya. Gue juga nggak tahu nih ada orang yang nonton. Jadi sampai sekarang gue juga masih mencoba meraih mimpi gue nih. Jadi masih tetap banyak berproses, masih banyak belajar. Jadi ya itu dia episode pertama gue, Law of Attraction. Percaya sama mimpi lo, jalanin, tetap positif. Jangan dengerin kata orang, lo dibilang gila, lo dibilang apa segala macem. Jalanin aja terus, lu percaya aja terus. Makasih buat kalian yang udah nonton konten ini sampai habis. Makasih buat waktunya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.